Kalau orang bertanya kepada Anda, apa yang biasa kita makan? Apa yang biasa Anda makan? Kalau umumnya kita makan misalnya nasi sama tempe, nasi sama tempe. Mungkin kita pernah makan nasi atau makanan yang mewah. Tidak perlu kita pilih, sortir di file pikiran kita, mana makanan yang paling mewah lalu kita sebutkan. Sehingga tersirat sedikit sifat sombong. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Gitu kan? Maka makin kita merendah teman-teman sekalian, maka makin baik. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan pesan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendatangkan lawannya sombong. Sombong dimurkahi, lawannya adalah tawadhu, merendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, terkenal orangnya lembut sekali, lembut. Kalau ngobrol orang suka berteman sama dia, kena santunnya, lembutnya, sampai orang berpikir Abdullah bin Mubarak ini adalah orang rumahan, kena lembutnya. Satu waktu di kancah peperangan teman-teman, di kancah jihad, pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Rum, dan ini di kancah peperangan lagi saatnya menunjukkan keberanian. Dan memang di pasukan non muslim ini, pasukan Rum ini keluar satu orang yang badannya sangat kekar dan cuma bola matanya yang kelihatan karena semuanya besi dari kepalanya sampai kakinya. Lalu dia memainkan pedang, yang pedang tersebut ya itu dikatakan dalam gambaran riwayat kalau diangkat oleh orang biasa dari pasukan muslimin butuh 2 orang. Besar sekali, kekar, membawa pedang ini. Lalu kemudian dia mulai menghantamkan pedang tersebut karena kuatnya dan tebalnya besinya itu ke batu, dan batu itu bisa pecah 2, batu yang sangat besar di kancah peperangan. Kemudian teriak menantang kaum muslimin. Waktu itu dikatakan tidak ada satupun muslim yang berani maju. Melihat keadaan ini, mereka takut melihat keadaan ini. Keluar dari belakang pasukan teman-teman sekalian seseorang yang postur tubuhnya tidak terlalu besar, sederhana, menggunakan imamahnya ditutup semuanya sampai termasuk alisnya. Tinggal bola matanya saja. Keluar dengan naik kuda, sederhana, menjawab tantangan orang itu. Dari belakang pasukan, bukan di depan pasukan, dari belakang. Dia jalan, orang-orang semua hening melihat kejadian tersebut. Ini siapa muslim ini? Berani benar maju. Di depan pasukan muslim ini ada pasukan-pasukan. Biasanya kalau di pasukan perang zaman dulu itu di bagian depan ditaruh orang-orang yang memang ini tim khusus untuk mendobrak musuh. Memang berani mati udah. Ini dari belakang pasukan berarti yang biasa maju ke depan. Melawan orang tersebut dengan pedangnya yang sangat sederhana, dengan gerakan-gerakan tertentu, akhirnya dengan hikmah Allah SWT menang. Kalah nih orang kafir yang besar nih, sampai dia berhasil memenggal kepala orang tersebut yang besar ini. Lalu dia mengambil kepalanya dan dia membawa ke tengah-tengah kaum muslimin. Dengan pelannya kudanya jalan kembali ke belakang pasukan. Orang semua bersorak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertakbir, memberikan semangat kaum muslimin karena jumlahnya lebih sedikit pasukannya dibandingkan pasukan kafir. Ada satu orang yang menceritakan riwayat ini kepada kita. Dia bilang, saya penasaran, ingin tahu siapa muslim ini. Lalu saya ikutin dari belakang, terus sampai ke belakang pasukan. Dia sengaja ke belakang sekali, dan ada celah beberapa pohon-pohon kurma. Orang itu ke belakang pohon kurma itu, sengaja supaya nggak ketahuan gitu. Dia selip ke belakang, dia menyelipkan dirinya ke belakang. Lalu orang ini mengatakan, saya berputar dari sisi yang lain pohon kurma tersebut. Lalu kemudian sengaja saya tidak minta dia membuka cadarnya, saya menarik langsung. Ya, apa yang menutup wajahnya. Ternyata waktu ditarik dia adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tadi ini ulama tabi'in yang masyhur, yang dikenal seperti anak rumahan gitu kan. Yang selama dia bergaul dengan kaum muslimin sangat santun, lembut, tapi luar biasa di kancah peperangan, mengalahkan musuh yang tidak ada satupun orang muslim berani melawannya gitu. Ini kerendahan diri teman-teman sekalian. Untuk apa kita pamer kekuatan kita? Untuk apa kita pamer kelebihan kita, keterampilan? Hanya untuk pujian orang? Kalaupun kita dipuji, apa yang kita dapatkan? Bertambahkah kemahiran kita dengan dipuji? Enggak, sama sekali. Bahkan kalau pujian itu berlebihan, bisa membuat kita jadi grogi dan hilang keterampilan itu. Bukankah kalau kita mau membuat orang takut, pertanyaannya, apa manfaatnya kita buat orang takut? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Malah Nabi SAW dengan kekekaran tubuhnya, dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi, beliau selalu merendah.